Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mengenal bimbingan dan konseling lebih dalam lagi. Pertama-tama, apa sih yang kalian ketahui tentang BK? Apakah BK tempatnya orang yang nakal? Atau BK merupakan polisi sekolah? BK itu suka menghukum. Guru BK itu terkenal dengan galak. Atau guru BK itu gurunya baik, ramah, humble, dan guru BK merupakan tempat curhat. Lalu, apa sih bimbingan dan konseling itu? Maka dari itu, video hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian BK. Kemudian ada bidang layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada asas dari bimbingan konseling dan yang terakhir adalah manfaat dari bimbingan dan konseling. Sebelum ibu masuk ke pembahasan, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Jika sudah, simak videonya sampai habis. Jangan di-skip dan jangan dipercepat juga. Yang pertama adalah pengertian dari bimbingan. Prayitno di sini berkata bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja seperti kalian, atau orang dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari konseling. Jones di sini berkata bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor atau guru BK yang terlatih dengan klien atau seorang individu atau peserta didik yang hubungannya ini biasanya bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang dan dirancang untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Ya, itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Maka, di sini dapat saya simpulkan bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face oleh seorang ahli yang biasa disebut konselor atau guru BK kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Ini biasanya disebut seorang konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini bisa kalian manfaatkan ya di sekolah, apalagi adik-adik atau anak-anak sekalian yang mempunyai masalah atau ingin menyelesaikan suatu masalah atau dihadapi dengan kebingungan-kebingungan, bisa langsung saja menghubungi guru BK kalian. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling selalu memperhatikan karakteristik, tujuan pendidikan, kurikulum, dan peserta didiknya. Untuk itu, penting sekali memahami bidang-bidang bimbingan dan konseling. Bidang-bidang bimbingan dan konseling ini ada 4. Yang pertama adalah bidang pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Biasanya ini bimbingan pribadi ini membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta jasmani dan rohani. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang sosial. Dalam bidang bimbingan sosial ini biasanya di sini
membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini biasanya bertujuan untuk membantu peserta didik memahami diri kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini jika adik-adik memiliki masalah tentang sosial dengan teman sebaya atau kecanggungan dalam ada di lingkungan baru, di sini adik-adik bisa mendatangi guru BK dengan membicarakan permasalahan adik-adik. Ini termasuk dalam bidang sosial. Kemudian bidang selanjutnya ada bidang belajar, bimbingan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu adik-adik atau anak-anak sekalian dalam mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai suatu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Bidang selanjutnya adalah bidang karir. Bimbingan karir yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya kalian akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Nah, bidang karir ini biasanya ditujukan kepada ke kelas 9 seperti kalian ini. Di sini pasti kalian mikir nih, setelah lulus SMP apakah saya masuk SMA ataukah saya masuk SMK. Nah, itu merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kalian siswa kelas 9 dan ini termasuk ke dalam bidang karir. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bidang-bidang yang ada di bimbingan konseling. Kemudian selanjutnya kita masuk ke asas bimbingan dan konseling. Jadi asas-asas dari bimbingan dan konseling ini ada 12. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, di mana di sini apapun yang kita bicarakan guru BK wajib merahasiakannya. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Di sini adalah jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan sukarela membawa masalahnya atau menceritakan masalahnya ke guru BK. Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling ini merupakan harus berada di dalam suasana terbuka. Jadi di sini diharapkan klien untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya agar BK sendiri di sini atau guru BK sendiri di sini dapat menemukan solusinya. Kemudian yang keempat adalah asas kekinian. Masalah individu di sini diusahakan adalah masalah yang sekarang. Tidak boleh masalah-masalah lampau. Kemudian yang kelima adalah asas kemandirian. Di sini dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi ketergantungan kepada kita guru BK. Kemudian yang keenam adalah asas kegiatan. Di sini diusahakan layanan bimbingan konseling yang diberikan itu harus dilakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Kemudian selanjutnya ada asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling di sini menghendaki terjadinya perubahan ya dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang ke-8 adalah asas keterpaduan. Di sini layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan suatu permasalahan. Kemudian adalah asas kenormatifan. Nah, di sini diusahakan dalam membicarakan permasalahan tentunya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang ke-10 adalah asas keahlian. Usaha layanan bimbingan konseling di sini secara teratur, sistematik dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai.
Kemudian yang ke-11 adalah asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling atau seorang guru BK sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien, namun si klien ini belum bisa dibantu, maka guru BK wajib mengalih tangankan kasus ini kepada petugas yang lebih bisa atau yang lebih ahli. Selanjutnya yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah manfaat dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang pertama, manfaatnya adalah bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah bimbingan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat-tingkat kesetresan kita, apalagi dalam mendekati ujian seperti ini ya, atau masa pandemi atau masa COVID seperti ini, atau depresi yang kita alami karena kita dibantu untuk mencari sumber stres tersebut serta dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri kita sendiri dan orang lain, sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita tidak memiliki permasalahan lagi kepada orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. Jadi kita ini timbul rasa bersyukur kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian terakhir adalah perkembangan personal akan meningkatkan secara positif karena adanya bimbingan dan konseling. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembahasan ya, maka dari itu Ibu akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Jika anak-anak ingin bertanya silahkan ketik di grup WA kita ya, di grup kelas itu, WA kelas 9, ketik, sebutkan namanya dan pertanyaannya, nanti Ibu akan jawab. Jangan lupa juga isi formnya ya. Sekian dan terima kasih.